Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat, fit, baik fisik maupun mentalnya, psikisnya, sehingga mudah dalam menjalankan segala kegiatan sehari-hari, baik itu menjalankan bisnis NASA ataupun kegiatan rutinitas hariannya. Semoga kami selalu doakan, kami selalu support, dukung teman-teman yang ada di lapangan untuk terus bisa memberikan banyak manfaat kepada pengguna ataupun masyarakat, sehingga ketika teman-teman sudah menjual, sudah closing ibaratnya, teman-teman juga akan menerima feedback. Selain dari penghasilan, juga ada nilai yang tidak ternilai. Nah, sehingga itu bisa menjadikan bekal teman-teman nanti untuk memberi atau menerima manfaat terus-menerus ke depannya. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas. Nah, jadi kalau ada suatu barang, kalau kita lihat itu kita baru hanya melihat. Nah, kita hanya melihat nih. Kalau cuma ada satu produk, kita hanya melihat. Tetapi dalam hal ini kita akan kupas. Kupas, kalau ibaratnya buah kan kita kelotok kulitnya, kita kupas kulitnya baru kita makan. Nah, sehingga ketika kita sudah lihat, kita harus tahu apa kandungannya, apa manfaatnya, apa nilai lebih atau nilai guna lain, sehingga kita harus tahu bahwa ketika sudah beredar lagi, mudah-mudahan nanti sebelum teman-teman bertanya, kapan Pak beredarnya? Nah, itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, karena yang namanya proses ini saat ini sedang proses distribusi, karena memang ketika kita harus open, itu juga harus sudah tersedia di berbagai unit kita atau gudang kita di berbagai daerah, sehingga ketika sudah sampai semua pengiriman kita, baru kita buka, kita open. Nah, saat ini sedang proses itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembali mengedarkan ataupun ibarat atau biasa kita sebut dengan open order. Tunggu saja di media-media akun resmi PT Natural Nusantara, baik itu Instagram, Facebook, kemudian ada Twitter. Nah, teman-teman kalau yang suka main Instagram, kita juga sering ada yang namanya giveaway. Sudah dua kali kita PT Nasar melakukan giveaway agar kemudian kita bisa lebih interaktif. Kemarin ada Hari Pahlawan, kemudian Hari Guru. Nanti teman-teman yang belum sempat ikut juga silahkan boleh mengikuti di akun Instagram resmi PT Natural Nusantara. Baik. Sudah 200 yang hadir. Terima kasih teman-teman. Kita akan mulai saja. Ini adalah materi khusus kita, yaitu mengupas tentang teknologi untuk ternak dan ikan, yaitu adalah Fiterna. Nah, jadi pertama kali yang teman-teman harus lakukan ketika sudah yakin bahwa teknologi ini bagus, teman-teman harus lebih lagi yang namanya menumbuhkan rasa keyakinan kita. Dengan cara apa? Salah satunya atau beberapa cara yang kita lakukan adalah meyakini bahwa yang kita bawa itu adalah teknologi yang harus teman-teman atau peternak itu rasakan. Nah, karena apa? Karena memang manfaat ini sangat luas, sehingga kita juga harus tahu, yakini diri sendiri bahwa ini untuk siapa produknya. Kira-kira ada yang beli atau tidak? Kira-kira setelah ini mau digunakan untuk apa kalau sudah beli dari kantor? Nah, sehingga kita harus yakin dulu bahwa yang namanya tujuan dari adanya Fiterna ini digunakan untuk peternakan. Peternakan, baik itu ikan, baik itu udang, ataupun hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga ikan. Ayam. Nah, jadi kalau kita bicara ternak, kita bicara hewan-hewan yang bisa dimakan di darat. Nah, kita bisa yakini dulu bahwa banyak sekali potensi yang ada dari peternakan. Kalau kita lihat datanya itu sangat banyak. Yang saya angkat di sini adalah yang paling real saja. Kebutuhan kita kondisi saat ini, contoh satu ya. Saya baru bicara sapi, belum ayam, belum kemudian kambing, domba. Nah, sapi ini memang sangat tinggi sekali potensinya. Mengapa? Karena kebutuhan nasional itu belum cukup. Nah, sehingga para peternak itu harusnya bisa meningkatkan produksi ternaknya. Nah, salah satunya apa? Karena memang peternak itu tidak tahu menahu. Seringkali mereka beternak tidak atau lama sekali panennya. Kemudian ada gagal panen dan lain sebagainya. Di sanalah kita harus bantu. Nah, sehingga produksi dalam negeri ini baru tercukupi sekitar 400
ribu ton. Nah, padahal kebutuhannya 700 ribu ton. Sehingga ini sangat miris kalau kita lihat bahwa sebetulnya kita ini negara agraris, negara yang kaya, tetapi memang belum bisa mencukupi kebutuhan pangan diri kita sendiri. Nah, sehingga kita harus membantu para peternak kita, apalagi amunisi kita sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat sudah hadir kembali, karena tadi sudah dalam proses, semuanya proses, teman-teman juga siapkan gudangnya, siapkan tempat penyimpanan itu untuk kita display yang namanya Fiterna ini, untuk membantu para peternak untuk menangani masalahnya dalam meningkatkan produksinya. Nah, sehingga peluang ini sangat besar dan harus ditunjang dengan teknologi dan juga manajemen yang baik. Nah, jadi kalau kita sudah punya teknologi ini, inilah sebetulnya yang mereka tunggu-tunggu. Banyak sekali juga yang sudah menyampaikan, banyak peternak Pak yang sudah menanyakan, Fiterna kapan lagi datangnya, kapan open ordernya, dan lain sebagainya. Sehingga momen inilah momen yang sangat penting untuk kita tahu, kita bisa membantu, dan jika teman-teman juga sudah bisa memasarkan, otomatis mendapatkan nilai lebih lainnya yang juga bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Nah, kita bahas dari sini. Kita kupas dari awal ya. Karena memang kalau kita tahu Fiterna, nanti kita akan kupas lagi dalamnya, tentu kita juga harus tahu luarnya. Nah, kalau ibarat kupas, kita akan membuka tadi. Kalau kulit, ada kulitnya kita kupas. Kita harus tahu isinya apa. Nah, tetapi kita juga harus tahu pelan-pelan dari luarnya. Nah, kondisi yang ada sekarang, yang peternak tadi itu tanyakan, ragukan, itu bahwa memang mereka belum menemukan metode yang tepat dalam meningkatkan produksinya. Sudah pakai obat A, obat B, obat C, vitamin A, vitamin B. Nah, ternyata memang dari segi kecocokannya, kemudian dari bisa tidak si hewan ternak itu menggunakan, karena kalau kita tahu bahwa seringkali kalau obat-obatan di luar sana itu hanya khusus. Contoh, hanya obat yang diberikan untuk ayam. Nah, otomatis tidak bisa diberikan untuk sapi. Tidak bisa digunakan untuk kambing. Nah, ini bahaya. Ketika digunakan untuk kambing, ternyata menimbulkan efek yang kurang baik, yang negatif. Sehingga yang diperlukan teknologi ini oleh para peternak, yang pertama kita akan bahas dulu, yang bisa dilakukan atau diaplikasikan oleh seluruh hewan ternak. Nah, jadi nanti akan kita kupas ya, apa saja kemudian yang bisa menggunakan, kemudian apa yang nanti menjadi nilai utamanya juga. Nah, yang pertama itu mudah digunakan, diaplikasikan, dan tidak menimbulkan zat atau hal yang berbahaya bagi hewan ternaknya. Sehingga kalau kita tidak sengaja kekurangan dosis misalnya, atau kelebihan dosis, yang menjadi catatan obat-obatan di luar sana kan kalau itu kita kebanyakan dosisnya, berbahaya bagi ternaknya. Nah, ternyata kalau dengan teknologi NASA ini tidak masalah. Tetapi kita juga sudah menetapkan dosis yang ideal. Silahkan teman-teman nanti kondisikan di lapangan. Kemudian bisa juga digunakan untuk seluruh hewan ternak dan juga baik skala industri maupun tradisional. Nah, kemudian yang kedua, teknologi ini memang sangat luar biasa karena dengan hanya ini kurang lebih 500 mili ya, 500 cc itu kita bisa gunakan untuk berkali-kali lipat. Nah, jadi nilai daya gunanya sangat luar biasa. Selain dari daya guna manfaat, daya guna penggunaan itu juga sangat hemat. Untuk satu ekor sapi hanya satu tutup per ekor per hari atau kurang lebih 10 cc. Karena satu tutup ini 10 sampai 12 cc ya. Jadi teman-teman nanti takarannya juga nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah dari segi manfaatnya. Kita juga akan bahas nilai guna dari manfaatnya apabila kita sudah gunakan teknologi NASA ini. Kemudian kalau dari segi biaya, tentu dalam hal ini sangat bagus kalau kita bandingkan dengan hasil panennya. Nah, jadi bandingkan dengan hasil panennya, dan harga relatif terjangkau dan disertai dengan pendampingan dari teman-teman sekalian. Nah, ini kami wanti-wanti, mungkin ketika teman-teman itu sudah memasarkan, sudah melepas produk kita, sudah closing, tentu dalam hal ini tidak
membiarkan begitu saja. Tentu yang namanya peternak juga harus tahu, dan kita juga harus tahu bagaimana hasil yang sudah menggunakan. Ini untuk apa? Untuk himpunan data kita juga, untuk juga memudahkan testimoni. Nah, seringkali teman-teman yang sudah berkecimpung di lapangan tentu sangat diperlukan, sangat penting yang namanya testimoni. Untuk apa? Untuk membuka pasar-pasar yang baru. Nah, sehingga disertai dengan pendampingan ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman mitra usaha NASA. Nah, apabila nanti ada yang mungkin belum mengikuti materi atau belum memahami dan lain sebagainya, bisa juga atau boleh langsung tanyakan pada kami di konsultasikan kepada TS PT Natural Nusantara. Dalam hal ini untuk peternakan dan perikanan itu ada saya sendiri, Pak Dimas, dan juga ada Pak Agus Hakim. Baik, kita kupas dulu yang pertama ya, bisa digunakan untuk seluruh hewan ternak. Nah, hasil utama dalam peternakan, nah ini teman-teman kalau ada yang belum tahu, hasil utama dalam peternakan itu adalah protein hewani. Protein hewani tentu ada hasil utama dari 3 bagian. Nah, jadi kalau kita tahu, kita harus memahami bahwa ternak itu tujuannya untuk apa? Nah, itu utamanya ada 3 hal. Yang pertama ada untuk penghasil atau menghasilkan yang namanya daging. Nah, jadi kalau kita berkunjung ke ayam broiler, itu pasti tujuan dari peternakan ayam broiler tersebut adalah untuk menghasilkan daging. Sehingga targetnya adalah cepat untuk gemuk. Nah, cepat untuk gemuk, cepat untuk besar, kemudian waktu panennya singkat dan lain sebagainya. Tetapi berbeda apabila kita datang nanti ke ternak unggas lainnya seperti ayam petelur. Nah, karena tujuannya itu sudah berbeda. Nah, sehingga teman-teman juga harus memahami, jangan kemudian disamakan misalnya dosis antara ayam broiler dengan ayam petelur, kemudian mekanisme-mekanisme ataupun manajemennya dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, secara praktisnya itu mirip, tetapi tetap jangan sampai karena kita salah memahami sehingga para peternak nanti meragukan. Nah, misalnya kita ke ternak petelur, kemudian kita bertanya kepada para peternaknya, Pak, ini bobotnya berapa? Kemudian panennya nanti berapa lama? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditujukan untuk ayam broiler, ayam pedaging. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin yang sederhana teman-teman harus ketahui. Kemudian, kalau di petelur, yang ditanya apa? Apakah yang ditanya bobot badannya? Tidak. Walaupun itu juga penting menjadi parameter untuk ternak-ternak dewasa yang sudah berproduksi telur, tetapi kita juga harus tahu hasil utamanya adalah telur. Sehingga kita juga harus tahu apa hasil utamanya, yaitu telur. Sehingga yang kita tanyakan adalah persentase telurnya. Nah, jadi bukan berapa bobot badannya sekarang, tetapi kita tanyakan persentase telurnya itu berapa banyak, Pak, sekarang. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak tahu dan salah. Dan idealnya persentase itu sampai dengan 90%. Itu yang bagus. Produksi telur harian itu sekitar 90-95% itu sudah berada di puncak produksinya. Nah, sehingga teman-teman juga harus mengetahui. Dan penghasil selanjutnya adalah selain daging dan juga telur, peternakan itu penyumbang protein hewani, dalam hal ini penghasil susu. Nah, jadi 3 hasil utama dalam peternakan itu adalah daging, susu, dan juga telur. Jadi teman-teman juga harus memahami apa tujuan dari masing-masing peternak itu budidayakan. Kalau ada ayam potong, tanyakan berkaitan dengan ayam potong, dosisnya ayam potong. Kalau sapi perah, juga nanti ke perah yang hasil susu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Kemudian, apakah peternak ini hanya digunakan untuk daging? Apakah digunakan untuk susu? Atau apakah hanya digunakan untuk telur? Untuk ternak petelur? Nah, teman-teman di lapangan, peternak dan juga mitra kita yang sudah terjun langsung, itu memberikan hasil yang positif, yang bagus untuk ketiga-tiganya. Nah, sehingga teknologi NASA ini juga bisa digunakan untuk seluruh makhluk hidup, bahkan kalau tidak sengaja terminum oleh kita, tidak masalah. Nah, bahkan dulu ada juga yang digunakan untuk keseharian diminum. Nah, tetapi ini tidak kita sarankan, karena yang namanya peternak ini disarankan untuk hewan ternak, walaupun juga bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ini bisa juga digunakan. Dan
hasilnya nanti bagaimana Pak? Apakah nanti yang susu ini malah nanti hewannya menghasilkan daging gemuk? Nah, apakah ayam petelurnya nanti gemuk? Nah, itu padahal targetnya adalah telur. Nah, tetapi itu juga perlu teman-teman ketahui bahwa dengan menggunakan teknologi NASA ini juga langsung targetnya adalah sesuai dengan apa yang diproduksi oleh hewan ternaknya. Baik itu dia penghasil daging, penghasil susu, ataupun telur, itu sudah langsung otomatis ke sana. Contoh, kalau kita berikan ke sapi perah. Nah, berarti dia yang meningkat adalah produksi susunya. Bukan lagi ke dagingnya dan lain sebagainya. Tetapi dia langsung fokus ke target utamanya, produksi utamanya yaitu susu. Berbeda dengan petelur. Nah, kalau petelur itu memang targetnya bukan lagi daging, apalagi bukan berarti susu. Nah, karena ayam itu tidak menyusui, otomatis targetnya adalah telur. Nah, sehingga apakah targetnya nanti ketika kita gunakan ke ayam petelur adalah susu, adalah daging? Tidak, tetapi targetnya berpindah lagi ke telur. Nah, ini udah otomatis sudah mekanisme kerjanya langsung ke target produksinya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, mungkin ini sedikit ulasan saja. Untuk macam-macam hewan ternak bisa dilihat juga macam-macam yang ada di lokasi teman-teman. Silahkan di apa istilahnya, di prospeknya atau diberikan informasi berkaitan dengan teknologi NASA. Kalau untuk pedaging biasanya yang kita sangat ketahui, sangat pahami, memang kan biasanya ada sapi, ada kambing, ada domba, ada ayam, itu penghasil daging. Ada bebek. Kalau bebek ini itik, itu biasanya itik peking, itu yang digunakan untuk menghasilkan daging kerbau. Nah, untuk wilayah-wilayah timur biasanya ada juga babi, Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, itu juga penghasil dari daging. Kemudian juga kalau untuk penghasil susu itu umumnya ada hewan-hewan perah. Nah, hewan perah yang paling utama itu adalah sapi perah. Nah, ini jadi di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah tinggi itu adalah kita gunakan feed ternaknya biasanya untuk meningkatkan produksi dan kualitas dari susu sapi. Nah, ini ketika saya dulu pernah ke Lumajang, kalau teman-teman Lumajang hadir ya, nah itu memang di daerahnya karena dingin, itu digunakan untuk sapi perah. Nah, di daerah tinggi, daerah dataran tinggi, itu memang cocok sekali untuk penghasil hewan yang tujuannya adalah susu. Baik itu sapi ataupun kambing, biasanya kambing etawa ya. Penghasil susu itu kambing etawa, bukan kambing Bligon, bukan kambing kacang, bukan kambing Jowo, bukan juga domba Garut, itu beda. Tapi penghasil susu itu ada sendiri. Kalau kambing biasanya ada PE, ada juga sanen dan lain sebagainya, itu juga bisa menghasilkan susu. Kemudian juga kerbau. Kerbau juga umumnya digunakan dipanen juga susunya. Nah, ini salah satu kerbau yang unggul untuk menghasilkan susu adalah kerbau murah namanya. Biasanya juga ada di daerah Cirebon itu juga ada, yaitu ditujukan untuk penghasil susu. Nah, pedaging sudah, penghasil susu sudah, penghasil telur itu juga banyak sekali jenisnya. Yang utama adalah ayam petelur. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa setiap hari keseharian kita membeli telur, yaitu yang mayoritas adalah telur ayam petelur. Berbeda jenisnya. Apakah ayam pedaging bisa bertelur? Itu tidak bisa. Apakah ayam petelur itu bisa menghasilkan daging? Itu bisa apabila sudah afkir, sudah tidak lagi produksi telur. Sehingga yang khusus menghasilkan telur itu jenis ayam yang khusus. Nah, jenis ayam yang khusus, sehingga perlakuannya untuk ayam-ayam petelur itu juga khusus. Nah, jadi ini ya, ada ayam petelur. Kemudian kalau telur bebek tentu dari bebek, dari itik. Telur itik ya biasanya yang bertelur tuh telurnya banyak adalah itik. Kemudian kalau puyuh, telur puyuh tentu dihasilkan dari ayam, dari burung puyuh. Nah, ini juga sudah banyak sekali beberapa daerah testimoninya juga hasil yang positif banyak sekali. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin dirasa peternaknya itu belum mengetahui informasi terkait dengan feed ternak, dengan teknologi NASA diberikan informasi yang niat kita sebetulnya hanya ingin membantu mereka meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi jangan kemudian hanya semata-mata kita ingin agar produk kita laris, tetapi kita juga harus sisipkan apa yang menjadikan keunggulan dan kualitas sehingga nanti bisa memberikan nilai
nilai lain, kebarokahan, kemudahan, dan kelancaran untuk semuanya. Dan ini kita mulai kupas saja. Kemudian apa yang menjadikan hal itu terjadi atau hal positif yang teman-teman peternak itu rasakan itu gara-gara apa? Nah, ternyata setelah kita tahu, kita kupas, tadi kalau teman-teman sudah lihat luarnya ya, luarnya kan tentu peternakan, kemudian apa saja klasifikasi hewan ternak, tujuannya apa. Nah, itulah yang teman-teman bisa jadikan target sasaran dari veternak tersebut. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa dalam amunisi kita, dalam tembakan kita ini, kita harus tahu bahwa peluru apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak menyasar atau tidak sudah di depan target, tetapi kita tidak menembak atau tidak tepat sasaran. Nah, sehingga kita juga harus tahu apa kemudian komposisi, manfaat, dan lain sebagainya. Itu juga akan kita kupas dalam kesempatan pada pagi hari ini. Untuk komposisinya, teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, memang kita tahu bahwa teknologi yang memang dibutuhkan oleh para peternak itu untuk menghasilkan daging yang cepat, yang juga berkualitas. Tentu kita hadirkan, kita isi, kita masukkan dalam komposisi, yaitu adalah sumber protein. Nah, jadi kalau sudah ditanyakan, apa ini kandungannya? Kandungannya adalah proteinnya ada, mineralnya ada, asam-asam lemaknya ada, VFA ya, volatile fatty acid, kemudian juga ada vitamin. Nah, jadi teman-teman harus tahu kandungan ini juga sangat lengkap. Ini juga sudah sangat mudah digunakan oleh hewan ternak. Asam aminonya macam-macam ya. Asam amino ini apa? Asam amino ini pembentuk protein. Nah, jadi kalau kita ambil contoh, hewan ternak itu makannya rumput ya. Tentu ini hewan ruminansia. Misalnya sapi. Sapi makan rumput, yang dimakan dihancurkan adalah rumputnya di mulut. Ketika sudah hancur, ditelanlah masuk organ pencernaannya sampai dengan usus. Di usus halus itu dihancurkan lagi sampai berbentuk bubur. Di rumen ya, di lambung sapi itu untuk dilakukan penyerapan setelahnya. Nah, jadi setelah masuk di rumen dulu, nanti masuk ke usus. Di dalam usus ini ada proses penyerapan. Yang dicari, yang diserap adalah protein. Nah, ketika di rumen di lambung tadi sudah dihancurkan membentuk halus, masuk ke usus, kemudian ada yang namanya protein, ternyata bukan langsung proteinnya, tetapi nanti protein dipecah lagi jadi asam-asam amino atau asam amino. Nah, sehingga ketika ini sangat kompleks dari luar, harus dari rumput dulu, pakannya harus bagus, kadar proteinnya tinggi, ini langsung saja kita hadirkan di dalam komposisi veternak. Ini adalah asam amino yang langsung siap diserap oleh tubuh ternak. Jadi langsung untuk penghasil atau target produksinya segera terpenuhi. Karena tadi kalau memang targetnya adalah daging, dia langsung membentuk daging. Kalau targetnya adalah telur, membentuk telur. Kalau susu, perah, itu adalah menghasilkan produksivitas susunya. Nah, kemudian bukan hanya itu, tapi juga ada mineral. Tentu, misalnya ya, contoh, ketika sudah membentuk daging, tetapi tidak ada mineral yang membantu untuk memberikan tempatnya, mangkoknya. Nah, ibaratnya kita kalau mau makan soto apa bakso ya, misalnya itu soto itu daging ataupun bakso itu daging. Nah, dagingnya ada banyak dibungkus plastik. Nah, ternyata tidak ada wadahnya, tempatnya, tulang ya, kita anggap mangkok itu tulangnya atau pelekatan dagingnya itu akan nanti percuma terbuang. Nah, sehingga agar konstan, agar sesuai, agar proporsional, tentu kita harus membuat organnya dulu, mineralnya ini terpenuhi, kemudian nanti baru diliputi oleh sel-sel baru, dalam hal ini adalah dagingnya. Jangan sampai kemudian tidak ada tempatnya dia untuk timbul atau tumbuh. Kalau di manusia nggak masalah ya. Kalaupun ternak mungkin nanti sampai batasnya nggak apa-apa. Jadi nanti numpuk-numpuk saja menjadi gendut dan lain sebagainya. Kalau di hewan ternak seringkali akan sedikit kesusahan untuk kegiatan exercise-nya. Tapi tidak apa-apa, itu pun bagus untuk proses penggemukan. Kemudian ada yang namanya asam-asam lemak terbang ini. VFA ini kalau teman-teman jarang dengar, biasanya kalau peternak yang sudah lama membudidayakan ini tahu VFA itu asam-asam lemak yang memang sangat dibutuhkan untuk penghasil
target produksinya, penghasil daging, susu ataupun telur. Kemudian juga ada vitamin. Nah, jadi dalam teknologi NASA ini ada yang namanya vitamin, sehingga seringkali para peternak ayam broiler atau teman-teman kita di lapangan yang menggunakan ayam broiler, yang seringkali juga mereka sudah menggunakan vitamin dari mungkin produk lain atau pabrikan lain, sehingga itu bisa digantikan, substitusikan dengan teknologi NASA. Ini bisa menggantikan vitamin yang ada di luaran sana. Tetapi kalau untuk antibiotik, kemudian vaksin itu tetap, karena memang fungsinya vitamin itu berbeda dengan antibiotik dan juga beda dengan vaksin. Sehingga yang bisa digantikan dengan teknologi NASA adalah vitaminnya. Ataupun nanti kalau mau mineralnya dikurangi silahkan. Kalau untuk broiler biasanya yang diberi tambahan adalah vitaminnya. Mineral jarang. Mineral seringkali ditambahkan di hewan-hewan ternak besar, sapi biasanya ada juga tambahan-tambahan dari mineral-mineral dari luar. Ataupun ada yang namanya mineral block. Nah, itu juga ada. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu komposisinya, kandungannya dari Viterna ini, kita juga harus tahu mekanisme kerjanya. Nah, jadi sudah dikupas sedikit, kita harus kupas lagi lebih dalam. Ketika kita sudah tahu kandungannya apa, tentu kita juga harus tahu mekanismenya seperti apa sistem kerjanya. Nah, Viterna ini memang dia teknologi yang mungkin jarang ada di luaran sana. Karena apa? Karena teknologi yang diberikan adalah teknologi yang alami, organik, berasal dari bahan-bahan yang aman untuk makhluk hidup. Nah, sehingga tersusun atas teknologi ini dan juga keunggulannya adalah siap. Nah, siap untuk digunakan oleh hewan ternak. Tadi sempat disinggung sedikit karena memang ada asam amino, protein, dan juga kandungan lainnya, sehingga Viterna ini juga bisa langsung masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, tubuh hewan ternak, sehingga dia langsung bekerja. Nah, ini mekanismenya langsung bekerja di dalam usus halus untuk diserap. Nah, jadi kalau kita pakai Viterna, biasanya dicampur ke air minum boleh, ataupun dicampur di komboran juga boleh, pakan basah ya kalau nggak tahu komboran, campuran pakan itu boleh. Kemudian masuk dalam tubuh ternak, disitulah ketika semua banyak sekalian dirombak, Viterna pun ikut dan langsung masuk ke dalam usus halus untuk diserap atau dicerna. Nah, ketika sudah masuk ke saluran pencernaan, inilah fungsi dari beberapa beberapa fungsi dari Viterna. Nah, ini kita bahas dulu. Beberapa mungkin ada banyak ya. Dalam hal ini saya bahas 3 dulu berkaitan dengan fungsinya terhadap pertambahan bobot badan per hari. Nah, kalau ADG ini adalah average daily gain atau pertambahan bobot badan harian. Nah, sehingga Viterna ini bisa meningkatkan pertambahan bobot badan harian hewan ternak. Mengapa bisa seperti itu? Tentu dalam hal ini karena Viterna ini mengandung protein tadi asam amino, tentu ini bisa dicampurkan dalam pakan, dan juga yang namanya protein ataupun asam amino ini adalah pembentuk sel-sel baru, sehingga sel-sel baru banyak terbentuk dan juga banyak menghasilkan jaringan-jaringan dan membentuklah yang namanya daging. Nah, asam amino ini membentuk daging. Nah, ketika daging itu sudah terbentuk, otomatis pertambahan bobot badan ternaknya itu juga meningkat. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman sudah ditanya para peternak, mengapa dengan Viterna bisa cepat meningkatkan bobot badan? Nah, itu salah satunya. Kalau kita ingin misalnya, kalau hanya bahas atau jawab biasa juga boleh, tetapi kalau memang sudah ditanya lagi mendetail, nah itu teman-teman juga bisa tunjukkan mekanismenya seperti ini, bahwa di dalam Viterna itu ada yang namanya protein kandungannya, sehingga juga bisa membentuk sel-sel baru dengan cepat, membentuk daging juga dengan cepat, sehingga pertambahannya ketika daging itu banyak, otomatis dia bisa cepat beratnya, sehingga pertambahan bobot badan per hari itu juga akan cepat meningkat. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah dalam hal pencernaan. Tadi kan dalam hal bobot badan, pertambahan bobot badan per hari. Tapi kalau yang selanjutnya ini adalah dalam hal pencernaan ternak. Nah, mekanisme yang selanjutnya adalah
dalam hal ini karena di dalamnya tadi teman-teman juga sudah tahu, sudah kita bahas apa saja kandungannya, salah satunya adalah mineral dan juga vitamin. Nah, ketika di lapangan para peternak menanyakan apa kemudian manfaat selanjutnya, itu adalah dalam hal pencernaan. Nah, apa yang menjadi manfaat penting dalam pencernaan? Yang pertama adalah dia mampu untuk meningkatkan penyerapan dalam tubuh hewan ternak. Kemudian yang kedua adalah bisa meningkatkan nafsu makannya. Nah ini sebetulnya bukan hanya nafsu makannya, juga bisa meningkatkan nafsu-nafsu yang lain bagi hewan ternak itu sebetulnya. Cuman karena memang terbatas dan juga seringkali khusus untuk penggemukan itu tidak ada betinanya, ya sudah, dia nafsunya pakannya saja yang meningkat. Nah, kemudian dalam hal pencernaan ini ternyata juga pengaruhnya terhadap aroma kandang juga bisa berpengaruh. Sehingga ada 3 fungsi utama dalam hal pencernaan. Dan apabila teman-teman nanti ditanya lagi oleh para peternak, oleh para mungkin di lapangan siapapun yang ingin menanyakan lebih detail, silakan saja. Mengapa peternak bisa mengurangi bau kandang? Nah, mekanismenya adalah karena di dalam peternak ini ada itu terlalu jauh ya. Langsung saja jawab. Kalau berkaitan dengan bau, karena penyerapan dalam saluran pencernaannya itu tinggi, sehingga yang dikeluarkan itu sisa-sisa yang sudah tidak digunakan sehingga itu tidak bau. Nah, itu pertama pertanyaan atau jawaban yang mungkin simpel mudah diterima. Tapi kalau kita runut lagi lebih panjang, seperti pada tabel di depan ini. Karena kandungannya adalah mineral dan vitamin, akan meningkatkan enzim pencernaan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa dalam tubuh atau pencernaan makhluk hidup, dalam hal ini manusia, hewan ternak, itu ada yang namanya enzim. Untuk membantu dia melewati dan menyerap beberapa bahan yang ada di saluran pencernaan tersebut. Nah, enzim ini ketika dia meningkat, otomatis banyak yang membantu. Nah, sehingga ketika enzim meningkat, daya cerna pun akan meningkat. Nah, mengapa? Karena juga banyak yang membantu untuk menyerap, karena enzimnya banyak. Nah, ketika pakan ini banyak yang diserap, kemudian tidak banyak yang dikeluarkan, otomatis yang keluar nanti hanya betul-betul yang sudah tidak mampu untuk dihancurkan, tidak mampu diserap, tidak mampu dimanfaatkan oleh hewan ternak, sehingga yang keluar menjadi kotoran yang itu memang sudah tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, apa yang tidak dibutuhkan? Yang utama penghasil bau adalah gas amonia. Nah, amonia itu salah satu unsurnya adalah N. N ini kalau di pakan adalah protein. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita biasa beli pakan itu kan seringkali pengen kadar proteinnya bagus. Nah, tetapi akan percuma kalau saluran pencernaan si hewan ternak itu tidak maksimal. Otomatis dia juga akan keluar lagi. Keluar laginya ini bukan menjadi protein yang bagus lagi, tetapi hal yang tidak diinginkan, yaitu dia akan terakumulasi menjadi gas, menjadi N. N ini adalah protein keluar, sehingga inilah yang menimbulkan aroma atau bau dari kandang para peternak kita. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah tahu, sudah mengetahui manfaatnya, pertama tadi bau kotoran sudah bisa menjelaskan mengapa baunya sudah tidak banyak lagi. Nah, ini kan sudah banyak sekali ya teman-teman peternak itu merasakan manfaatnya, baunya kok jadi berkurang, kemudian sudah tidak berbau dan lain sebagainya. Kemudian sebelumnya itu ternyata ada untuk meningkatkan pencernaan. Nah, jadi fungsinya tadi bau kotoran, fungsi yang kedua adalah meningkatkan pencernaan terhadap pakan. Tadi teman-teman juga sudah memahami bagaimana dia mudah untuk menyerap karena memang ada bantuan dari enzim-enzim untuk mencerna. Sehingga dengan pakan mungkin yang memang tidak terlalu banyak, tapi banyak yang diserap, ini bisa menghemat pakan atau juga bisa mengurangi bau kandangnya. Karena misalnya ada yang namanya FCR. FCR itu adalah konversi pakan. Feed conversion ratio. Nah, kok saya agak lupa ya, udah lama mungkin nggak cerita feed ternak ini. FCR, feed conversion ratio, adalah konversi pakan. Nah, konversi pakan adalah semakin dia angkanya kecil semakin bagus. Contohnya ada yang namanya
konversi pakan itu dengan kita berikan satu, biar gampang dua lah, misalnya 2 kg pakan ataupun sentrat kita berikan ke ayam, itu ternyata hanya bisa diserap menjadi daging, itu ternyata hanya 1 kg. Sehingga dalam hal ini dia terlalu boros pakan karena banyak yang dikeluarkan, tidak banyak yang diserap. Nah, tentu dalam hal ini poin penyerapan itu sangat penting. Karena apa? Karena dia bisa menghemat pakan dan juga bisa mempercepat si hewan ternak gemuknya. Nah, sehingga mungkin yang tadinya dengan 2 kilo baru jadi 1 kilogram daging, mungkin ke depan akan 1,5 kilogram pakan yang diberikan ke hewan tersebut diserap 1 kilogram. Nah, ini kan yang keluarkan hanya sedikit, hanya kurang lebih setengah kilo lah, itu tidak begitu banyak. Nah, tentu dalam hal ini bisa menghemat setengah kilogram pakan. Nah, bayangkan kalau harga pakan sekarang berapa? Di tempat Bapak Ibu sekalian berapa? Ayo sekarang. Kalau pakan unggas misalnya, sekarang mungkin sekitar 400-an ribu ya per satu sak itu, atau ada yang 8.000, ada yang 10.000. Nah, kalau setengah kilo sendiri kan 5.000 rupiah tuh. Satu ekor kita bisa hemat. Itu baru satu ekor. Kalau ayamnya ada 10, nah 50.000. Kalau ayamnya ada 100, 500.000. Ayamnya ada 1.000, 5 juta. Nah, silahkan dikalikan berapa. Teman-teman yang budidaya itu ada berapa, bisa menghemat pakan, bisa juga mempercepat penggemukan. Nah, dengan adanya vitamin mineral ini juga bisa fungsi satu lagi adalah meningkatkan nafsu makan. Nah, jadi kalau zaman dulu anak-anak nggak mau makan, diberikan Viterna jadi nafsu makan. Tetapi dalam hal ini juga kembali kita tidak sarankan. Ini karena fungsinya digunakan untuk hewan ternak. Karena apa nafsu makan meningkat? Karena balik lagi ke bantuan enzim tadi untuk menghancurkan, untuk mengurai pakan itu cepat. Karena banyak. Otomatis ketika banyak yang bekerja menghancurkan rumput, menghancurkan konsentrat, katul, dan lain sebagainya, otomatis banyak yang langsung turun ke dalam tubuh ternak tersebut, sehingga ternak kosong lagi. Nah, ketika kosong dia minta makan lagi, kemudian minta makan lagi, kemudian terserap lagi, dan itu bisa mempercepat proses pemanenannya tanpa menambah biaya pakannya tadi, karena memang banyak yang diserap. Walaupun kita sering memberikan pakan, kalaupun pakannya irit kan, ini luar biasa bagus. Nah, seperti itu teman-teman untuk mekanisme yang ini. Nah, silahkan kalau memang masih belum memahami bisa nanti diskusi langsung saja. Saya rasa tadi sudah sangat sederhana. Nah, kemudian ini kita juga bahas berkaitan dengan kualitas. Nah, ini terlihat nggak ya? Terlihat ya. Oke. Ini untuk kualitas dagingnya. Kualitas dari hasil yang kita apa ya ibaratnya, hasil yang kita mau dari si hewan tersebut, bukan hanya daging sebetulnya, baik itu daging, susu ataupun telur, karena tadi kita bicara target produksi hewan ternak itu apa saja. Nah, targetnya 3 tadi, daging, susu, dan telur. Sehingga kalau untuk pedaging tentu kualitas daging lebih bagus, kalau untuk telur kualitas telur lebih bagus, baik itu kandungan isinya dan juga fisiknya. Kemudian kalau kita bicara susu, otomatis kualitasnya juga bagus, menjadi susu yang kadar gizinya tinggi. Nah, kita bicara dulu berkaitan dengan daging karena mayoritas peternak kita penghasil daging. Nah, karena memang kandungannya teknologi asam amino ini adalah protein yang ada di kandungan Viterna ini masuk ke dalam tubuh hewan ternak, sehingga hal ini akan juga banyak di dalam tubuh karena dikonsumsi oleh ternak itu dalam keadaan atau dalam kondisi yang siap untuk diserap. Nah, ketika pembentukan itu semakin cepat protein terbentuk, pembentukan protein lebih cepat. Nah, ini ya, karena tadi asam aminonya bagus, proteinnya ada dalam Viterna ini langsung masuk, otomatis langsung juga terbentuk dalam tubuh. Pembentukan protein lebih cepat. Nah, kemudian ada yang menjadi lambat ataupun normal misalnya. Protein sama lemak misalnya normal. Ini contoh yang normal. Tetapi kalau yang namanya protein apabila sudah diberikan asa itu lebih cepat, otomatis lemak ini agak terlambat dari vitamin. Sehingga si protein ini sudah memenuhi dulu dari wadahnya yang sudah disediakan. Nah, contoh tadi misalnya mangkok ya. Dalam mangkok ada campuran berbagai macam unsur. Misalnya ada lemak, ada protein, ada karbohidrat.
ada vitamin. Nah, itu ternyata pembentukan si protein itu lebih cepat, sehingga protein lebih mendominasi si isi mangkok tadi. Otomatis yang lambat kan dia sudah nggak kebagian tempat. Nah, sehingga pembentukan lemak ini menjadi lebih sedikit, dan alhasil sampai dengan akhir ini lemaknya yang berkurang. Ternyata yang dicukupi adalah proteinnya. Nah, padahal dari kualitas daging dikatakan kualitasnya bagus itu adalah daging dengan protein yang tinggi. Sehingga dengan teknologi NASA ini bisa atau mampu meningkatkan kualitas dari daging hewan ternak kita. Nah, jadi kalau teman-teman dulu hanya taunya kualitas daging menjadi bagus, kualitas susu bagus, kualitas telur bagus, kualitas seperti apa? Nah, ini kualitasnya dalam hal ini adalah kandungannya menjadi lebih bagus kadar proteinnya. Nah, proteinnya juga bagus kenapa? Nah, ini sudah tahu jawabannya. Nah, ketika lemak itu berkurang, otomatis menurunkan kadar kolesterolnya, karena kolesterol ini adalah dari lemak. Nah, jadi kolesterol menurun, lemak yang meningkat. Nah, ini juga kita sudah ujikan laboratorium, teman-teman nanti juga bisa lihat, pahami, kemudian apa yang menjadikan manfaat dari setelah kita uji laboratorium. Karena ini tidak bisa dilihat secara langsung. Berbeda dengan tadi ya, ada daging, kalau cepat gemuk kita bisa lihat cepat gemuknya. Produksi telur kita lihat telurnya. Tapi kalau kualitas ini kita rasakan secara langsung itu agak susah, sehingga perlu ada pembahasan ataupun ada hasil analisa lainnya, biasanya laboratorium. Nah, begitu teman-teman yang berkaitan dengan mekanisme kerja dari Fiterna. Nah, sehingga kita bisa simpulkan, nah ini teman-teman bisa simpulkan, ini manfaat ya di kotak warna putih ini. Manfaat dari Fiterna itu kalau teman-teman nanti di luaran atau di pasaran memasarkan atau mengetahui atau memberikan informasi para peternak, cukuplah ini dulu, nggak apa-apa. Ini sebetulnya ada 10 manfaat, saya nanti tulis ini baru 3 dulu ya. Pertama, meningkatkan pertambahan berat badan per hari. Itu satu, teman-teman sudah tahu mekanismenya. Bagaimana Fiterna ini kerjanya untuk meningkatkan berat badan per hari. Nanti teman-teman kalau ditanya, kenapa bisa begitu? Nah, sudah bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, memacu kerjanya enzim-enzim pencernaan. Nah, ini teman-teman juga sudah tahu mengapa enzim itu bisa bekerja dengan cepat. Mengapa bisa dengan enzimnya bisa menjadi banyak, itu kenapa? Nah, tadi juga sudah kita bahas di yang sebelumnya. Kemudian memberikan unsur mineral. Nah, karena tadi apa kandungannya adalah mineral. Mineral ini sangat penting dibutuhkan oleh ternak walaupun jumlahnya sedikit. Jumlah yang sedikit ini penting daripada yang banyak, sehingga kalau tidak ada akan menjadi bahaya. Walaupun dibutuhkan sedikit, kita juga harus tetap memberikan. Dan ini sudah ada dalam teknologi kita semuanya. Nah, mineral ini bukan hanya yang bisa diproduksi oleh tubuh ternak itu sendiri, tapi yang tidak bisa diproduksi. Sehingga baik esensial maupun non-esensial. Nah, kemudian selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah memberikan berbagai macam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ternak. Nah, jadi tadi kalau kita bicara tentang manfaat, kita bicara tentang kandungan, itulah nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan ternak. Ada apa saja? Ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, ada asam lemaknya, ada. Nah, sehingga juga bisa membantu menambah nutrisi di dalam pakan. Walaupun kita tidak bisa memastikan, karena seringkali banyak peternak yang menanyakan, berapa Pak bisa meningkat kualitasnya? Berapa bisa menambah nutrisinya? Nah, itu tetap tergantung dari pakan yang kita gunakan. Pakan yang kita gunakan akan kita tingkatkan kualitasnya, sehingga tiap pakan itu akan berbeda-beda, bisa jadi dari bahannya, bisa jadi dari dia ngambilnya dari mana, kemudian sudah berapa lama disimpan. Nah, tentu dalam hal ini adalah kita akan membantu untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah menambah kandungan asam-asam lemak di dalam rumen ataupun lambung ternak. Rumen itu lambung ya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang namanya ternak ruminansia itu sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, terus hewan yang makan rumput, kalau kelinci itu pseudo namanya, pseudo ruminansia.
Jadi dia lambungnya tetap ada, tidak terlalu banyak seperti sapi, tetapi dia juga hewan yang bisa mencerna hijauan. Nah, untuk hewan ruminansia tadi ini sangat penting asam lemak ini di dalam lambungnya, di dalam saluran pencernaan di rumen. Karena ada 4 bagian. Asam lemak ini yang nantinya akan membantu untuk mencerna. Asam lemak itu ada seperti asetat, ada juga propionat, ada juga butirat. Nah, itu mempunyai fungsinya masing-masing. Apakah membentuk daging, apakah membentuk susu, nah itu juga ada fungsinya masing-masing. Sehingga asam-asam lemak ini sangat dibutuhkan untuk ruminansia, itu karena memang di dalam saluran pencernaannya ini ada mikroorganisme yang bekerja. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pakan. Ini saya kasih dalam kurung, yaitu TDN. TDN ini adalah singkatan dari Total Digestible Nutrient. Nah, jadi banyaknya nutrien yang diserap oleh tubuh, digesti pencernaan yang bisa dicerna oleh tubuh. Totalnya menjadi lebih banyak. Tadi ya, teman-teman juga sudah bisa menjelaskan kalau ditanya lebih dalam. Mengapa bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pakan? Nah, karena dia bisa menyerap secara maksimal pakan yang diberikan. Sehingga pakan yang ada itu bisa menjadi lebih efisien dan efektif, kita bisa hemat dan lain sebagainya. Silahkan nanti teman-teman akan menjelaskan ketika sudah tahu kuncinya tadi. Kemudian selanjutnya juga mengandung hormon pertumbuhan alami untuk mempercepat pertumbuhan hewan ternak. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa yang namanya Viterna ini dia juga ada kandungan dari teman-temannya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu, peternak biasanya mencampurkan menjadi paket. Ada yang POC, Viterna, dan juga hormonik jadi satu. Dicampurkan, diberikan sesuai dengan dosisnya masing-masing. Tetapi kalau hanya ingin menggunakan satu, Viterna sudah bagus, sudah oke. Nah, sudah bisa diberikan. Nah, karena apa? Karena dalam Viterna ini juga sudah mengandung apa yang ada di dalam POC, dan juga mengandung apa yang ada di dalam hormonik. Tetapi memang di Viterna ini mempunyai nilai khusus atau keunggulan khusus tadi, yaitu berkaitan dengan nilai protein atau asam aminonya yang lebih tinggi. Kalau hormonnya POC nasa mineralnya, sehingga dalam sini juga mengandung hormonik, tapi memang tidak sebanyak yang ada di dalam hormonik. Tapi sudah cukup untuk membantu hormon pertumbuhan dalam tubuh hewan ternak. Ini untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan nafsu makan. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita sudah berikan aloginasa, tadi juga sudah kita bahas, Viterna ini bisa meningkatkan nafsu makan dengan cara seperti tadi. Bla 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 bla, teman-teman sudah bisa menjelaskan nanti kepada para peternak, para teman-teman di lapangan yang nanti akan bertanya. Kalaupun tidak perlu, tidak usah, teman-teman tidak perlu bahas, tidak apa-apa. Fungsi ini saja yang dibahas. Nah, kalau memang ditanya ulang, ditanya kembali, silahkan teman-teman juga bisa untuk menjelaskan. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi bau kotoran ternak. Nah, kalau ini ya, nah ini mengurangi bau kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini tadi teman-teman sudah juga memahami mengapa bisa mengurangi bau kotoran ternak. Nah, karena tadi yang diserap banyak pakannya, Pak. Kemudian karena apa? Karena penyerapan bisa diserap maksimal karena adanya mineral dan juga vitamin tadi. Nah, sehingga yang keluar menjadi kotoran itu benar-benar yang sudah tidak dibutuhkan ternak, yang tidak bisa dicerna ternak. Sehingga yang sudah tidak bisa itu yang sudah tidak ada kandungan N-nya secara berlebihan, sehingga tidak menimbulkan bau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah ini merupakan produk alami yang aman untuk ternak dan juga lingkungan. Jadi ini aspek K3 kita. Kuantitas, kualitas, kesehatan, plus kelestariannya, tidak berbahaya. Nah, jadi teman-teman sudah memahami. Inilah rangkuman dari beberapa fungsi dan juga nanti bisa dijabarkan oleh teman-teman mitra usaha PT NASA. Nah, jadi ini jam berapa ya? Oke, udah jam 11 ya, nggak kerasa. Nah, ini teman-teman nanti kalau ada yang ingin ditanyakan sampai dengan di sini, silahkan. Bisa tanyakan langsung di
WA, silahkan monggo kalau memang belum ada yang memahami. Nanti materi insya Allah saya kirimkan ya di grup ini juga, pertanian organik NASA. Nah, jadi teman-teman silahkan ditunggu saja. Bagi yang tidak sabar, ditunggu saja di grup ya. Nanti tidak perlu di WA sini karena seringkali filenya itu besar. Kalau di WA agak susah, agak lama. Belum tentu juga teman-teman nanti mudah untuk mengaksesnya. Kemudian kita juga sedikit bahas mengapa kemudian peternak ini sangat dibutuhkan oleh para peternak. Mengapa fungsi tadi itu sangat penting dengan dunia peternakan saat ini. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Sedikit, memang kondisi sekarang bagi peternak itu juga susah sekali. Kondisinya adalah kesulitan dalam hal pakan sebetulnya. Nah, jadi karena faktor biaya tertinggi adalah pakan, tentu target kita peternak ini adalah feed aditif ataupun feed suplemen pakan, sehingga dicampurkannya itu ke pakan ternak maupun air minum. Nah, ini untuk apa? Untuk agar mudah diserap oleh tubuh, membantu pakan serap maksimal, kemudian meningkatkan nutrisi pakan dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Karena umumnya peternakan itu masih tradisional, peternak rakyat, kemudian hanya memberikan pakan sembarangan, dan manajemen yang mungkin masih belum terstandar ya, karena kita tahu banyak sekali yang ternaknya mungkin tidak kemudian diberikan tempat yang benar-benar nyaman bagi mereka. Seringkali kotoran itu terjadi campur, kemudian sanitasi tidak terjaga dan lain sebagainya. Dan kalau kita tahu bahwa itu menjadi maklum ya bagi kita, karena kondisinya adalah seperti ini. Memang tadi kondisi-kondisi peternakan tuh kondisinya seperti ini, teman-teman juga harus jelaskan, mengedukasi ke para peternak dan juga nanti memberikan teknologi yang memang betul-betul mereka inginkan. Nah, ketika ini menjadikan kendala yang sudah bertahun-tahun ada, budidaya inilah yang menjadi kurang bagus, kurang efisien yang terjadi di lapangan. Nah, apa kemudian penyebabnya? Nah, ini kendala umum dalam budidaya peternakan sehingga menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Sapi misalnya udah usia bagus, 3 bulan 5 bulan kok ADG-nya sangat rendah, sangat bobot badannya kok tidak cepat, padahal sudah bertahun-tahun kita ternakkan misalnya. Padahal kita tahu bahwa di lapangan mereka misalnya hanya memberikan pakan rumput atau pakan damen atau jerami, yaitu mungkin kadar nutrisinya sangat rendah. Tentu perlu dibantu dengan pelengkapnya, yaitu teknologi kita NASA. Kemudian ketika itu terjadi, hewan-hewan ternak itu mudah juga terserang penyakit, banyak juga yang lemah ketika lingkungan kurang bagus. Hewan ternak itu kondisinya mungkin khusus saat ini ya, hujan, lembab, banyak sekali kasus terjadinya penyakit. Bahkan ternak saya pun itu sakit sekarang, kondisinya sedang dipisahkan dan di treatment agar bisa kembali normal. Nah, untuk ternak yang sakit itu bagaimana caranya? Nah, caranya usahakan kalau masih memungkinkan teman-teman mengisolasi dahulu, memisahkan antara yang sehat dan juga yang sakit. Jangan menjadi satu karena mayoritas nanti akan tertular. Jadi hati-hati karena penyakit ini kita tidak tahu disebabkan oleh apa. Kalau teman-teman di lapangan tentu mengidentifikasi juga agak sulit. Apakah virus, bakteri, jamur, apakah parasit dan lain sebagainya, itu mudah sekali menyerang. Kemudian juga kita tetap harus berikan teknologi NASA. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihan setelah sakit dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh bagi yang sakit. Jangan sampai yang sehat ini terserang sakit juga. Nah, tetapi bagi yang sakit itu teman-teman juga harus siapkan obatnya. Jadi jangan kemudian hanya membiarkan ya, tapi juga memberikan obat untuk membunuh penyakitnya. Bisa didapat di toko obat hewan atau toko peternakan, poultry shop, itu pasti ada penyakit-penyakit, obat-obat untuk hewan-hewan ternak itu juga harus diberikan. Nah, setelah itu angka kematian yang tinggi. Nah, ini salah satu penyebab utamanya adalah penyakitnya. Karena penyakitnya banyak, kematiannya menjadi tinggi. Nah, kemudian kalau di ternak bertelur, telurnya menjadi produksinya rendah atau unggas menjadi tidak bertelur. Nah, ini beberapa contoh teman-teman kita di lapangan yang sudah berbudidaya tetapi masih mengalami yang namanya kegagalan. Nah, ini ya beberapa teman-teman kita juga yang sudah menerapkan kembali dan juga sukses untuk berbudidaya.
peternakan, karena memang apa? Karena juga memang sudah menggunakan memanfaatkan teknologi NASA. Tadi kalau kita tahu bahwa beberapa manfaat yang sudah kita kupas juga terkandung ya di sini ya aspek K3 ya. Ini kalau kita mau klasifikasikan lagi, ini juga boleh teman-teman nanti kalau mungkin membahasnya lebih mudah dengan aspek K3 juga boleh, tetapi kalau langsung tadi manfaat tadi yang ada di kemasan itu juga boleh. Jadi kalau dari K3 ini kita kelompokkan dari segi kuantitas, dari segi kualitas, dan juga dari segi kesehatan. Kuantitas itu apa saja? Pertumbuhannya bisa menjadi lebih cepat, waktu panen menjadi lebih singkat, kemudian persentase telur menjadi lebih tinggi, kemudian FCR konversi pakannya juga lebih rendah tadi. Dengan menggunakan pakan tidak terlalu banyak, kita bisa meningkatkan produksi hewan ternak. Nah, itu dari segi kuantitas. Jumlah produksi susunya juga meningkat. Nah, itu juga kuantitasnya yang kita tingkatkan. Nah, kalau dari segi kualitas, tentu tadi juga kita bahas berkaitan dengan kualitas dagingnya. Nah, itu tadi baru daging ya, tetapi belum kita bahas yang lain karena target produksi ya hewan ternak tadi ada daging, susu, dan juga telur. Nah, untuk daging ini memang proteinnya tinggi dan juga lebih padat dan enak. Nah, jadi dari segi kualitas, ketika protein itu tinggi, bagus, itu akan memadatkan daging. Karena apa? Karena tadi lemaknya menjadi menurun. Tidak ada yang isi-isi macam-macam, tidak ada. Sehingga hanya dagingnya. Nah, sehingga kadar kolesterol menurun, lemak menurun, daging lebih padat, lebih enak rasanya. Nah, itu kalau untuk daging. Kalau susu kualitasnya bagus. Kualitas susu itu memang sangat penting. Karena apa? Karena dari industri pengolahan susu menginginkan kualitas susu yang bagus dari para peternak. Nah, sehingga kita juga harus tingkatkan kualitas susu dari para peternak untuk meningkatkan harga jual peternaknya. Susu mungkin dengan produksi 10 liter dengan NASA dan juga tidak dengan NASA, seringkali harganya berbeda. Akan lebih tinggi jika sudah menggunakan karena tingkat kepadatannya lebih tinggi atau total solid ya, bisa disebut total solid, dan juga kepadatan yang bukan lemak. Nah, itu juga meningkat. Kualitas lainnya yaitu kualitas petelur ya. Cangkangnya bisa menjadi lebih bagus, seragam, lebih keras, tidak mudah pecah, dan kualitas telurnya menjadi lebih bagus. Kemudian kalau dari segi kesehatan, tentu tadi karena kandungannya adalah vitamin, itu bisa membantu menjaga kekebalan tubuh dari adanya serangan penyakit. Nah, ini ternak tumbuh secara sehat dan juga normal. Dia fit, selalu fit. Ada penyakit datang, dia lawan. Nah, sehingga angka kematian nanti menjadi menurun. Kemudian kalau dari segi kesehatan lingkungan, kandang, itu juga penting karena sudah tidak menimbulkan gas-gas atau zat-zat yang berbahaya seperti amonia tadi. Nah, ini kemudian apabila sudah menerapkan, teman-teman kita mendapatkan hasil yang bagus. Mudah-mudahan kami doakan juga teman-teman di lapangan, di mitra NASA dimanapun berada, apabila sudah menggunakan juga mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang kami rasa itu sangat dibutuhkan oleh para peternak untuk meningkatkan kembali semangatnya, produktivitasnya. Karena tadi di awal sempat juga saya bahas bahwa kebutuhan dalam negeri ini banyak sekali, tetapi peternak kita belum sampai sana produksinya. Sehingga dari 700.000 ton tadi kebutuhan dalam negeri daging sapi, sekarang baru terpenuhi 400.000 ton. Masih ada 300.000 ton. Nah, teman-teman silahkan kalau mau beternak, sangat terbuka pasarnya, pasti ada yang beli. Untuk ternak-ternak kebutuhan pangan ini pasti ada yang mau untuk membeli. Nah, ini terus kita tingkatkan para peternak agar mau terus untuk beternak agar memenuhi kebutuhan protein dalam negeri. Nah, ini untuk susu ya, peternak susu di Boyolali juga mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian ini ternak semut, ternak kroto, ternak tadi dari yang terkecil sampai terbesar boleh, bisa. Nah, ini ya ternak kroto. Dan aplikasi ataupun dosisnya, nah ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya, tahu semuanya ya, karena memang sudah biasa dulu menggunakan. Dan juga kalau memang tidak ada, sementara belum ada Fiterna kan bisa pakai POC dan juga hormonik. Dosisnya adalah sama seperti ini. Untuk ternak besar ambil 1 tutup, ini kurang lebih 10 cc sampai 12 cc.
digunakan per ekor per hari untuk ternak besar. Ternak besar itu siapa? Ternak besar itu termasuk golongan sapi, kerbau, kuda yang besar-besar. Yaitu 1 tutup per ekor per hari. Nah, ini bisa dicampurkan di air minum atau campuran pakannya. Nah, campuran pakan plus air ini bisa disebut dengan komboran. Boleh. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan airnya per hari itu berapa. Sesuaikan dengan pakannya per hari itu berapa. Biasanya kalau komboran 3 kilo sampai 5 kg itu dicampur dengan satu tutup botol Viterna ini. Kemudian ternak sedang setengah tutup, cara penggunaannya sama per ekor per hari 5 cc ya, setengah tutup kurang lebih 5 cc. Ternak sedang itu siapa? Kambing, domba, babi, kelinci masuk di dalamnya. Kemudian juga unggas, ternak pedaging itu 1 tutup per 10 liter air minum. Nah, jadi sebetulnya 1 cc per liter, tapi kalau 1 cc takaran di lapangan sulit sekali menentukan 1 cc itu seberapa. Sehingga kita kasih saja 1 tutup atau 10 cc, tapi digunakan untuk 10 liter air minum. Diberikan setiap hari, mulai dari DOC datang, ayam itu datang, piik atau ayam lahir, kutuk ya, kutuk. Nah, ini datang sampai dengan dia panen itu diberikan. Nah, ini khusus untuk ayam petelur atau ternak bunting yang ingin mengeluarkan anak, itu kita kurangi dosisnya. Karena tujuan utamanya bukan daging lagi. Tujuan utamanya adalah telurnya, atau kalau yang lagi bunting itu anaknya itu untuk dikeluarkan, tentu tidak membutuhkan kondisi yang terlalu gemuk bagi indukannya. Karena apa? Karena yang namanya Viterna ini bisa membantu untuk meningkatkan dagingnya. Sehingga kita berikan dosis intervalnya dikurangi, yang tadinya setiap hari kita berikan 3 hari sekali. Nah, ini untuk ternak petelur ataupun ternak bunting kita berikan 3 hari sekali. Karena apa? Karena dikhawatirkan ternak akan kegemukan. Nah, karena kalau terlalu gemuk ya, ini lubang keluarnya si telur itu akan menjadi lebih sempit karena terhimpit oleh daging, oleh lemak-lemak. Nah, itu akan menjadi lebih sempit sehingga telur akan susah untuk dikeluarkan. Nah, itulah sehingga kita berikan dosis seminggu 3 kali atau 3 hari sekali itu boleh untuk membantu menjaga produktivitas telur agar tetap bagus. Diberikan seperti ini saja hasilnya sudah bagus, luar biasa. Sudah tetap bisa meningkatkan produksi telurnya. Nah, ini kalau digunakan untuk ikan, aplikasi dan dosisnya itu kurang lebih 1 tutup. Nah, ini 1 tutup ya, untuk 3 kg pakan. Nah, kalau kasih pelet, campur ke peletnya. Nah, tentu untuk memudahkan pencampuran, kita perlu campurkan larutan dulu untuk membantu meratakan. Nah, dalam hal ini bisa juga atau boleh umumnya para peternak campur ke air bersih. Nah, ada yang kasih setengah liter, ada yang dikasih 1 liter air. Silahkan saja, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya setengah liter cukup lah. Jadi 1 tutup, campur ke setengah liter atau 1 ciduk itu, setengah ciduk ke air bersih, baru nanti dicampurkan ke pakan yang akan diberikan ke ikannya. Nah, ini dosisnya 1 tutup per 3 kg. Caranya kurang lebih seperti ini. Ini yang kiri atas, campur dulu dengan air, diratakan, kemudian diangin-anginkan. Tujuannya apa? Salah satunya untuk mempermudah agar si Viterna ini menyerap ke dalam pakan. Kemudian agar juga pakannya tidak terlalu basah, diangin-anginkan dulu, baru kemudian diberikan seperti biasanya. Nah, ini beberapa yang sudah menggunakan. Sapi kita memang sudah banyak yang menggunakan, hasilnya sangat bagus, 40 hari sudah kelihatan positif. Ini dari segi kualitas tadi, daging ayam dipadat, kompak, cerah, bagus, warnanya merah, proteinnya tinggi, rendah kolesterol dibandingkan dengan yang tidak. Ini tidak pakai itu lebih lembek, lebih putih warnanya. Nah, ini domba. Domba ini kelihatan ya, secara fisik pun kelihatan walaupun kualitas warnanya menjadi lebih merah dan juga segar. Ini dengan nasa tanpa nasa. Ini daging domba. Nah, ini perbandingannya. Kemudian dari segi kualitasnya sudah kita laboratoriumkan, itu memang juga terlihat proteinnya lebih tinggi, kolesterolnya menjadi lebih rendah dari yang tidak menggunakan Viterna. Ada selisihnya sekian. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT-nya ya, di
File ini nanti akan saya bagikan insya Allah. Kemudian dari amonia juga menurun, pakai Veterna menurun. Ini yang menyebabkan bau kandang tadi, amonia menurun, selisihnya 0,3. Nah, ini beberapa showroom kita. Ini kambing domba di daerah Cebongan. Ini juga seringkali apabila tidak ada pandemi, teman-teman bisa berkunjung, boleh terbuka sekali. Baik itu ke showroom kita fermentasi, kroto tadi ada, baik itu kambing perah ini juga boleh. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu langsung dan belajar langsung di peternakan di showroom PT NASA. Showroom ini untuk apa? Salah satu tujuannya untuk membantu kita memantau penggunaan teknologi NASA. Nah, sehingga kontrol kualitas kita itu terjaga baik secara internal laboratorium maupun ke praktek, ke lapangannya. Nah, sehingga kalau ada komplain dan lain sebagainya, apakah kenapa setelah memberikan NASA kok ternak saya mati dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita cari tahu, kita analisis apa yang sebetulnya menyebabkan kematian. Itu dalam hal ini saya yakini bahwa itu merupakan atau bukan merupakan sebab dari produk NASA. Nah, ini adalah ini adalah ikan dan juga udang sudah menggunakan udang windu, udang bandeng, kemudian paname. Kita juga ada showroom tambak udang kita di Pandan Simo dan juga di Purworejo. Itu juga ada di pantai selatan. Ini patin ya, patin, bawal, udang galah. Nah, ini yang teman-teman sudah sering menggunakan tentu tahu ciri khas ikan kita yang sudah menggunakan teknologi NASA, menggunakan Veterna adalah dia dagingnya yang banyak. Kepalanya kecil. Jadi disimpulkan bahwa setelah menggunakan teknologi NASA, ternak-ternak kita menjadi lebih rendah hati, dia tidak sombong karena kepalanya kecil, tidak besar kepala. Nah, begitu teman-teman sekalian. Ini ya kelihatan banget bedanya, hasilnya bagus sekali. Udang-udang, baik udang paname, udang windu, udang galah itu juga sudah menggunakan. Ini beberapa waktu lalu kita panen juga dengan hasil yang luar biasa. Di kolam kurang lebih sekitar 2000 meter ya. Tambak kita itu kita ke total hampir sekitar 2,5 ton tambah 1 ton, hampir 4 ton ya hasil panen udang kita. Kolam 2000. Jadi dibagi menjadi 1000 meter, 1000 meter, diisi satunya 100.000 ekor, satunya lagi 200.000 ekor. Satunya panen 2,5 ton, satunya hampir 2 ton ya. Ya 4,5 berarti sekitar 4,5 ya. Jadi luar biasa, hasilnya bagus dan sudah terbukti. Nah, jadi itulah yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan yang paling utama, semangat pagi.